Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang analisis manajemen sumber daya manusia di PT PLN Indonesia. Video ini dibuat oleh saya, Devana Kila Fitriani, dengan NIM 218113341100 guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang Equal Employment Opportunity. Dalam PT PLN Indonesia, rekrutmen terbuka untuk jenjang pendidikan mulai dari SMA atau SMK, D3, D4, S1, hingga S2. Oleh karena itu, semua jenjang pendidikan minimal lulusan SMA atau SMK mempunyai kesempatan yang sama untuk mendaftar di PT PLN Indonesia. Analisis dan desain pekerjaan. Bidang usaha PT PLN merupakan penyedia tenaga listrik dengan memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat melalui penyelenggaraan di bidang produksi, transmisi, dan distribusi tenaga listrik. Bidang usaha PT PLN menyelenggarakan usaha ketenaga listrikan yang meliputi 4 macam, yaitu usaha penyediaan tenaga listrik, usaha penunjang tenaga listrik, melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh rapat umum pemegang saham, dan yang terakhir melaksanakan kerjasama dengan badan lain atau pihak lain atau badan penyelenggara. Selanjutnya yaitu rekrutmen. Rekrutmen di PT PLN meliputi 2 jenis, yaitu Fresh Graduate Recruitment dan Professional Worker Recruitment. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Fresh Graduate Recruitment terlebih dahulu. Program dikat perjabatan bagi lulusan baru perguruan tinggi dirancang untuk menghasilkan calon-calon pegawai dengan keahlian spesifik sesuai dengan kebutuhan PT PLN. Selanjutnya adalah Professional Worker Recruitment. Peluang karir di PT PLN ini terbuka untuk jenjang SMA atau SMK, D3, D4, S1, hingga S2. Banyak jurusan-jurusan yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan yang ada di PT PLN, sehingga PLN benar-benar membuka banyak kesempatan karir kepada seluruh masyarakat. Contoh jurusan yang sesuai untuk bekerja di PT PLN ada teknik elektro, teknik mesin, administrasi, hingga ekonomi, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang seleksi karyawan. Seleksi karyawan ini meliputi banyak tahap, yaitu tes administrasi. Dalam tahap pertama, pendaftar akan dihadapkan pada tes administrasi. Tahap kedua yaitu tes soal. Dalam tahap ini, calon pendaftar akan diminta untuk mengerjakan soal yang diberikan oleh penyelenggara. Tahap ketiga, tes psikologi. Dengan adanya tes psikologi ini, diharapkan dapat terlihat garis besar sifat, watak, dan sikap yang dimiliki. Selanjutnya, tes fisik. Fisik akan sangat diperlukan oleh pegawai PT PLN, terlebih lagi apabila dia terjun langsung ke lapangan guna menyalurkan listrik ke desa-desa terpencil atau bahkan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang sering terjadi di daerah-daerah. Tahap kelima adalah tes wawancara. Dalam tes ini, calon pegawai akan bertemu oleh HRD perusahaan selama 10-20 menit dan melakukan wawancara singkat. Dalam wawancara ini, HRD akan bertanya beberapa pertanyaan yang nantinya akan sangat berguna bagi perusahaan saat akan mempertimbangkan diterima atau tidaknya kandidat tersebut. Tahap terakhir adalah tes medical check-up. Tes ini merupakan tes yang sangat penting karena menyangkut kesiapan fisik seseorang untuk bekerja dan beraktivitas di perusahaan. Selain itu, hasil tes medical check-up ini juga akan digunakan oleh perusahaan sebagai pedoman untuk memberikan pelayanan dan menjaga kondisi fisik dan kesehatan para pegawainya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pelatihan sumber daya manusia. Program untuk menunjang profesionalitas dan kompetensi pegawai antara lain adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah pelatihan dan workshop di pusat pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya, workshop dan seminar di berbagai institusi dalam negeri. Lalu ada sertifikasi profesional. Dan yang terakhir, beasiswa selektif untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.